Gresini sampai kaget. Serius? Tidak ada yang menyangka seorang remaja dari Yogyakarta bisa membuat pedok Eropa mendadak gaduh. Tetapi itulah yang terjadi ketika nama Veda Ega Pratama, usia baru menginjak belasan, tiba-tiba masuk radar internal Gresini Racing. Semua bermula dari performanya yang melonjak tajam musim ini. Bukan sekadar cepat, dia konsisten, kalkulatif, dan berani mengambil ruang yang bahkan pembalap senior pun sering ragu. Dan yang bikin bos Gresini benar-benar terpaku, cara Veda mengunci performa seolah dia sudah bertahun-tahun berlaga di level tinggi. Ketika sebuah tim MotoGP menyebut nama pembalap muda non-Eropa secara spontan di depan media, itu bukan pujian biasa, itu sinyal. Sinyal bahwa sesuatu yang besar sedang bergerak. Tapi tunggu dulu, kejutan ini baru permulaan. Runner-up dengan efek domino. Musim ini, Veda Ega menutup kompetisi sebagai runner-up dengan cara yang tidak hanya impresif, tapi juga strategis. Ia mengakhiri tahun dengan kapasitas pembalap matang, tahu kapan menekan, kapan menahan diri, kapan memukul balik. Catatan poinnya membentuk pola yang membuat analis Eropa mulai bertanya-tanya, siapa anak ini sebenarnya? Dominasi di sirkuit-sirkuit teknis membuat namanya meroket di grafik trending pedok, dan efek domino langsung terasa. Komentator asing mulai menyebut Indonesia lebih sering, data analis Gresini masuk mode investigasi, dan laporan scouting tim lain mulai menyertakan namanya. Sesuatu yang biasanya hanya terjadi pada pembalap Akademi Eropa. Inilah momen yang membuat tim MotoGP tidak bisa lagi mengabaikannya. Tapi faktanya, gelombang terbesar belum meledak. Statistik bicara, pedok bergetar. Prestasi Veda tahun ini bukan cuma deretan angka. Itu adalah pernyataan keras bahwa jalur Asia menuju MotoGP tidak lagi bisa dianggap pinggiran. Kemenangannya hadir bukan karena keberuntungan, tapi karena keahlian mengolah ritme balap yang jarang dimiliki pembalap muda. Setiap lap menunjukkan kontrol throttle yang halus, racing line yang disiplin, dan agresivitas terukur yang sering membuat analis Eropa mengambil ulang cuplikan videonya. Untuk tim seperti Gresini, seorang pembalap yang matang lebih cepat dari usianya adalah aset jangka panjang, dan Veda menunjukkan itu secara gamblang. Inilah alasan mengapa sorotan padanya tiba-tiba melesat. Gresini tidak pernah sembarang memantau talenta. Jika mereka melirik, artinya ada potensi nyata, dan tampaknya mereka sudah melihat sesuatu yang belum dilihat orang lain. Nama Veda disebut langsung di depan kamera. Ada momen yang menjadi pemicu ledakan perhatian ketika perwakilan Gresini secara langsung menyebut adanya pembalap muda Indonesia yang sangat kuat, dan di sampingnya Alex Marquez langsung menimpali Pratama. Dalam dunia MotoGP, penyebutan nama seperti ini bukan hal sepele. Itu semacam kode bahwa radar internal mereka sudah mengunci target. Nama Veda disebut langsung di depan kamera. Ada momen yang menjadi pemicu ledakan perhatian ketika perwakilan Gresini secara langsung menyebut adanya pembalap muda Indonesia yang sangat kuat, dan di sampingnya Alex Marquez langsung menimpali Pratama. Dalam dunia MotoGP, penyebutan nama seperti ini bukan hal sepele. Itu semacam kode bahwa radar internal mereka sudah mengunci target. Bagi banyak pembalap muda, mendapat perhatian tim besar butuh waktu bertahun-tahun, tapi Veda melompatinya dalam beberapa musim saja. Perbincangan itu menandai perubahan besar, bahwa tim MotoGP mulai terbuka terhadap talenta Asia Tenggara, dan Veda berada di garis terdepan. Tapi tunggu, setelah penyebutan itu, rumor di pedok mulai bergerak lebih cepat dari biasanya. Asia mulai masuk peta strategi. Selama bertahun-tahun, pembalap Asia jarang menjadi fokus dalam perekrutan tim besar, namun sekarang situasinya berubah drastis. Popularitas pasar Asia, pertumbuhan fans Indonesia, dan kemampuan Veda yang semakin tak terbantahkan membuat pedok memasuki fase baru.
Ada pembicaraan internal tentang bagaimana tim Eropa mencari pembalap non-konvensional untuk memperluas strategi global, dan tepat di tengah strategi itu berdiri seorang remaja dari Yogyakarta. Drama halus mulai terlihat. Beberapa tim mempertanyakan apakah Gresini sudah bergerak lebih dulu, apakah ada negosiasi bayangan, apakah manajer tim mulai meninjau peluang jangka panjang. Ketika Veda tampil kuat, ia bukan hanya menciptakan momentum untuk dirinya sendiri, tapi juga mengusik peta lama yang selama ini stagnan. Dan ini baru awal tensinya. Jalur karir yang bisa mengubah banyak hal. Jika Veda masuk dalam orbit resmi Gresini, dampaknya tidak berhenti pada dirinya saja. Ini bisa membuka pintu besar bagi pembalap Indonesia lainnya, bahkan menciptakan standar baru dalam scouting Asia. Dan ini baru awal tensinya. Sponsor Asia bisa semakin agresif. Federasi lokal bisa mulai merancang program yang lebih sistematis, dan fans Indonesia akan punya ikon baru yang berpotensi menembus level tertinggi. Bagi Veda, peluang ini bisa menjadi jalur percepatan menuju Moto2 atau bahkan MotoGP dalam beberapa tahun. Namun di balik semua kemungkinan besar itu, ada pertanyaan penting. Apakah jalur ini sudah digariskan atau semuanya baru awal dari kepingan strategi yang sedang dirangkai? Satu hal pasti, Gresini tidak pernah memberi perhatian tanpa alasan kuat. Benarkah ada orang Gresini di dekat Veda? Rumor yang paling memicu percakapan adalah kabar bahwa Gresini telah menempatkan seseorang untuk mengamati perkembangan Veda dari dekat. Di pedok, ini sering disebut pendekatan jangka panjang, sebuah langkah yang biasanya dilakukan hanya untuk pembalap yang benar-benar ingin diikat. Meskipun belum ada pengumuman resmi, kehadiran figur itu menimbulkan banyak spekulasi. Apakah Gresini memang ingin mengamankan posisi Veda sebelum tim lain bergerak? Apakah mereka melihat sesuatu yang membuat mereka ingin bertindak lebih cepat? Atau ini bagian dari rencana lebih besar untuk memperkuat lini pembalap Asia? Informasinya masih simpang siur, tetapi satu hal jelas, rumor ini cukup besar untuk membuat pedok bergolak. Tapi drama ini belum selesai. Setiap perkembangan baru justru membawa pertanyaan lebih besar. Apakah Gresini benar-benar sedang menyiapkan kursi masa depan untuk Veda? Ataukah mereka menguji reaksi publik sebelum memutuskan langkah berikutnya? Banyak analis berpendapat bahwa performa Veda akan menjadi kunci. Jika ia terus menunjukkan konsistensi dan agresivitas terukur, jalurnya menuju level berikutnya bisa terbuka lebar. Namun, ada kemungkinan lain. Tim lain bisa saja masuk dan memotong jalur itu. Inilah yang membuat cerita Veda semakin seru. Semua pihak menunggu langkah selanjutnya, dan langkah itu bisa terjadi kapan saja tanpa peringatan. Pedok tahu sesuatu sedang brewing, tapi apa? Indonesia menunggu ikon baru. Di luar data dan strategi tim, ada sesuatu yang lebih besar. Harapan penggemar Indonesia. Selama bertahun-tahun, negara ini menjadi salah satu pusat energi MotoGP. Tribun selalu penuh, antusiasme tak pernah reda, dan dukungannya nyaris tak tertandingi. Veda memberi sesuatu yang lebih dari sekedar kebanggaan nasional. Ia memberi bukti bahwa pembalap Indonesia bisa bersaing di panggung global. Setiap kemenangannya bukan hanya kemenangan pribadi, tetapi representasi generasi muda yang bermimpi melihat warna merah putih di grid MotoGP. Dan jika langkah berikutnya benar-benar datang, Veda bisa menjadi ikon olahraga Indonesia yang melampaui batas balap motor. Gelombang baru sedang naik dan bisa jadi lebih besar dari perkiraan. Saat ini, semua mata tertuju pada langkah selanjutnya. Apakah Gresini akan membuat keputusan resmi? Apakah Veda akan mendapatkan jalur percepatan menuju kelas berikutnya? Atau drama ini akan berkembang menjadi persaingan antar tim yang lebih panas? Apapun jawabannya, satu hal sudah jelas. Perjalanan Veda Ega Pratama baru saja menanjak ke fase yang jauh lebih besar. Jika dinamika ini terus bergerak,
Bukan tidak mungkin kita akan melihat kehadiran permanen pembalap Indonesia di MotoGP untuk pertama kalinya dalam sejarah modern. Dan ketika itu terjadi, dunia balap akan berubah selamanya. Cerita ini belum selesai, dan bab berikutnya hanya tinggal menunggu waktu.